dengan waktu yang 2 jam itu mereka melakukan seks di siang hari ini? Ya, kalau secara biologis ya ada perbedaan. Jadi seorang laki-laki itu mencapai tahap rangsangan itu jauh lebih singkat dibandingkan seorang wanita yang pada umumnya nih wanita itu lebih menginginkan suatu hubungan yang intim dulu. Jadi intimate itu artinya dibina dengan suasana yang romantis, mungkin pelan-pelan gitu ya. Setuju dan nggak bisa dok. gitu ya, bener ya kira-kira ya. Jadi nggak bisa. Halo wanita, topik yang paling menarik untuk dibicarakan rasanya adalah seputar seks. Kalau kita sudah bicara mengenai hal ini, rasanya tidak ada habis-habisnya bahan yang ingin kita bicarakan. Untuk itu kembali sudah hadir bersama kami Dr. Julianto Wicaksono. Selamat malam dok. Malam dia. Iya dok, kali ini kita mau ngobrol soal sex in daylight atau seks di saat matahari masih bersinar. Bukan cuma siang aja ya dok ya. Kalau menurut dokter, kebanyakan masyarakat kita kan menganggap bahwa sex in daylight ini identik dengan affair. Nah, menurut dokter bagaimana? Ya saya kira betul, berdasarkan beberapa penelitian memang daylight sex itu lebih ke arah hubungan ekstramarital ya, walaupun tentu saja hubungan ini bisa dilakukan malam hari gitu ya. Tapi kenapa kok daylight sex itu, karena kan nggak dilakukannya itu di tengah jam kerja mungkin, sehingga konotasinya selalu hubungan dilakukan bukan oleh pasangan suami istri karena mereka berpisah dari tempat kerja maupun tempat tinggal. Dan lebih aman kali ya dok ya, nggak usah cari alasan lagi. Mungkin. Kemudian dok, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa sex in the light itu merupakan salah satu variasi dalam hubungan suami istri yang mungkin mereka sudah merasa mulai dingin, lalu mereka mencari variasi lain. Itu bisa jadi satu kemungkinan nggak dok? Atau ada kemungkinan lain? Ya saya kira kalau mencari variasi mungkin ya, tetapi juga variasi itu ditentukan oleh pengalaman pasangannya. Kadang-kadang pasangan yang lebih mempunyai pengalaman tentu bisa memberikan share pada pasangan yang kurang berpengalaman. Tapi kalau kita lihat kan banyak pengalaman itu sebetulnya bisa didapat dari satu, baik suami atau istri itu, misalnya dari membaca buku ya. Tetapi sebetulnya dari insting juga bisa. Dari insting itu artinya gini, karena biasanya kan ada, kalau ingin saling memahami ya, jadi ingin memberikan kepuasan yang selalu lebih gitu pada pasangannya, itu sih yang positifnya ya. Jadi selalu mencari varian-varian yang mungkin ya eksperimental lah gitu, jadi ingin bereksperimen, melakukan eksperimentasi sehingga pasangannya selalu bertambah dan bertambah menikmati hubungan seksualnya gitu. Bisa secara insting. Secara insting. Bisa. Kemudian dok, bisa juga mungkin sex in the light itu karena waktu yang kepepet, jadi mungkin suaminya kerja, istrinya kerja. Kalau menurut pengalaman dokter dari pasien-pasien yang datang, banyak nggak dok yang punya kasus seperti itu? Ya kalau kita lihat ya, kenapa seks di tengah siang hari itu bisa terjadi ya, karena mungkin khususnya di kota-kota besar, kota metropolitan seperti DKI ini, banyak peluang-peluang yang bisa diperoleh karena tadi misalnya pada jam yang bersamaan itu, sekarang ini jam kerja jam 12 sampai jam 2 itu luang begitu ya, karena untuk break, untuk lunch gitu ya misalnya. Nah ini kan cukup waktu yang cukup panjang, jadi cukup waktu untuk mengadakan suatu dating gitu ya. Di sisi lain mungkin juga kita lihat di kota-kota besar ini sekarang pekerjaan itu lebih diarahkan pada suatu teamwork ya, teamwork di mana mereka mengerjakan suatu itu selalu bersama-sama ya. Dari kedekatan ini kadang-kadang suka bisa ada kedekatan emosional yang sering terus kemudian bisa menjurus pada kehidupan seksual yang ekstramarital gitu. Dan fasilitas juga mungkin banyak di kota metropolitan ya, mudah didapatkan, mulai dari Jakarta tuh hotel, motel dan sebagainya itu tersebar cukup banyak gitu. Dan dengan harga yang cukup terjangkau pula ya, dari berbagai golongan. Betul. Lalu dok, kalau menurut pengalaman dokter dari pasien-pasien yang datang ya dok, biasanya alasan mereka sampai melakukan sex in the light itu mayoritas apa dok? Saya kira kebanyakan karena ketidakpuasan di rumah? Karena sebagian besar itu adanya komunikasi yang kurang baik antara suami istri. Ya, jadi komunikasi ini kemudian menyebabkan pasangan itu mencari
bentuk-bentuk lain untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, ya curhat lah gitu ya. Jadi Curhat. curhat ini bisa bisa berdampak pada hubungan yang lebih daripada sekedar curhat ya. Mungkin curhatnya tadinya di telepon, terus di tempat ruang makan, terus dan seterusnya gitu, mungkin bisa membawa kemana. Lalu kalau dilihat dari data statistik yang ada, kecenderungannya itu lebih besar pria atau wanita yang menginginkan, Dok? Atau hampir sama besar? Saya kira tergantung ya, tapi pria dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa melakukan hal itu. Kalau dilihat dari kebiasaannya, kan waktunya sebenarnya ini lumayan singkat ya, relatif singkat, 2 jam, hanya 2 jam. Nah, untuk pria dan wanita itu sebenarnya bisa menikmati nggak sih, Dok? Dengan waktu yang 2 jam itu mereka melakukan seks di siang hari ini? Ya, kalau secara biologis ya ada perbedaan. Jadi seorang laki-laki itu mencapai tahap rangsangan itu jauh lebih singkat dibandingkan seorang wanita yang pada umumnya nih wanita itu lebih menginginkan suatu hubungan yang intim dulu. Jadi intimate itu artinya dibina dengan suasana yang romantis, Iya. mungkin pelan-pelan gitu ya, Setuju dan nggak saya, bisa Dok. gitu ya, bener ya kira-kira ya. Jadi nggak bisa langsung seperti laki-laki gitu. Jadi ini agak memerlukan waktu, sehingga betul kalau waktu itu kepepet banyak sekali hal yang bisa merugikan si wanita. Jadi banyak kasus yang datang karena ketidaksiapan mental dan emosinya dalam menghadapi, kan ini hubungan yang lain ya. Jadi kadang-kadang menimbulkan kekakuan di vagina. Jadi pada waktu melakukan penetrasi itu menimbulkan luka. Ya, jadi pasangan ini yang bukan suami istri ini kebanyakan datang ke tempat pelayanan kesehatan itu dengan perdarahan dari vagina yang kalau kita lihat ternyata mengalami perlukaan tadi karena ketidaksiapan secara emosional dan biologisnya. Dan biologis. Nah, jadi itu salah satu dampaknya. Yang lain mungkin kita juga harus hati-hati karena hubungan ekstramarital dengan pasangan yang tidak kita kenal menyebabkan bisa terjangkitnya penyakit-penyakit seksual. Ya, banyak sekali sekarang. Banyak sekali memang. Contohnya yang paling serem misalnya AIDS dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau tadi kan kita bicara soal dampak negatif. Kalau tadi yang dokter ceritakan yang paling terancam itu adalah dari pihak wanita. Nah, kalau dari pihak pria selain ancaman tertular bahaya penyakit kelamin ya, itu ada lagi nggak, Dok? Ya. Soalnya saya ingin sekali mengeksplorasi resiko-resiko yang harus dihadapi oleh pria. Karena kalau untuk wanita resikonya udah ketahuan dari awal memang banyak gitu loh. Betul, banyak sekali. Kok laki-laki mau sangat mujur sekali. Oh, begitu. Jadi hanya resikonya itu hanya penyakit hubungan seksual. Tapi seorang wanita bisa mulai tadi penyakit hubungan seksual, luka, dan yang paling mungkin harus diwaspadai adalah hamil di luar hubungan pernikahan. Jadi kehamilan ini kemudian yang banyak cenderung menyebabkan tingginya angka aborsi di kalangan wanita. Khususnya mereka yang sudah punya hubungan keluarga ya, mempunyai suami tapi tidak mengalami kecelakaan karena hubungan ekstramarital ini. Oke. Kalau begitu ya, Dok, kita bisa menghimbau bahwa sebelum kita melakukan seks in daylight atau seks di siang bolong, memang cukup banyak kenikmatan, mungkin excitement-nya juga banyak ya. Tapi kita juga harus memikirkan resikonya. Tapi kalau untuk pasangan suami istri, ada nggak, Dok, resiko? Oh, ada. Enggak, saya kira kadang-kadang sex in the daylight itu diperlukan oleh pasangan suami istri ya. Kadang-kadang kami sebagai ginekolog itu kadang-kadang meminta kepada pasangan itu untuk melakukan hubungan
Bye.